Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya mau berbagi pengalaman cerita bagaimana saya mengerjai penipu. Sekarang kan banyak sekali penipu. Ada penipu judi slot, ada penipu hadiah, penipu yang mengatasnamakan bank seperti itu di handphone, biasa lewat WA, lewat Facebook. Ternyata beberapa di antara mereka itu bisa dibilang bodoh. Jadi dia mau nipu saya kerjain sampai dia tertipu balik, sampai dia yang transfer uang ke saya. Mudah-mudahan sih ini nggak kayak kasus begal ya. Jadi dulu kan ada tuh calon korban atau korban begal yang melawan dan akhirnya si begalnya itu dilawan sampai mati, si korbannya malah jadi tersangka. Mudah-mudahan saya tidak termasuk melakukan tindak pidana dengan menipu para penipu. Karena ya jadi saya korban yang gagal jadi korban malah jadi tersangka. Kan aneh, mudah-mudahan sih itu tidak terjadi. Mudah-mudahan yang saya lakukan bukan bagian dari tindak pidana yang bisa dipolisikan. Langsung saja saya buka chatnya. Jadi penipuan ini melalui Facebook, dari Facebook lalu ke WhatsApp. Si penipu itu mengatasnamakan sebagai panitia Bapau, Baim Paula, yang mengadakan giveaway, katanya begitu. Ini akunnya, ini nomornya, ini nomor si penipu, dan dia bikin seperti ini di gambar-gambarnya. Semuanya tentang giveaway Baim Paula, giveaway Bapau. Awalnya begini, dia memperkenalkan diri, dia bilang dia dari panitia giveaway Bapau. Dia memberikan bukti bahwa ini adalah suara dari Baim. Dia kirim suara ini. Ya, seperti itu biasalah. Terus ketika dia menawarkan itu, saya langsung menolak. Jadi memang ada banyak cara ya buat ngerjain mereka, buat menipu mereka itu banyak cara. Salah satunya ini. Begitu dia tawarkan, saya langsung bilang saya takut, saya nggak mau, saya takut tertipu karena saya sudah tertipu sebelumnya. Padahal saya belum nggak pernah tertipu, alhamdulillah. Tapi saya bilang bahwa saya takut, saya nggak mau ikut karena saya takut tertipu lagi seperti sebelumnya. Di sini saya cerita bahwa sebelumnya saya pernah dapat hadiah seperti ini, lalu saya kirimkan permintaan mereka buat bayar ini itu, tapi ternyata tidak dikirimkan hadiahnya. Di sini saya bilang, saya dulu disuruh bayar validasi dan uang penayangan dari Trans7, udah bayar, ternyata uangnya nggak masuk. Saya bilang kalau Bapo yang asli itu harusnya ngasih bukti dulu, ngirim uang dulu, baru kita yang kirim pembayarannya, uang biayanya gitu. Saya bilang gitu ke si penipunya. Awalnya penipunya tidak memperhatikan chat saya yang ini, dia tidak menghindarkan, dia terus aja ngasih tes, terus ngasih pemberitahuan ini. Lalu saya bilang lagi, saya tidak mau ketipu lagi, saya sudah pernah ketipu sampai dengan 1 juta lebih, 550 tambah 750, saya bilang gitu. Terus dia minta saya untuk melengkapi formulir data diri. Nah, buat teman-teman yang pengen mencoba dan kalau mau ngisi daftar ini, formulir ini, saya saranin jangan pakai data asli. Jangan pakai data asli. KTP kita bisa ambil dari Google, banyak di Google. Kita cari aja KTP, kita ambil foto KTP-nya, kita kirim. Nah, pakai data itu aja. Kalau mau coba mengelabui mereka, mau ngisi formulir ini, tapi kali ini saya tidak isi. Saya tetap bilang bahwa saya tidak mau tertipu, saya sudah pernah tertipu. Nah, di sini saya tegaskan lagi bahwa saya pengen ada bukti dulu. Kirim ke saya 100.000, setelah dikirim 100.000 nanti saya akan bayar biayanya. Di sini dia sudah mulai kena nih. Dia tanya, dia bilang bagaimana saya membuktikan, saya aja belum tahu data dirinya. Nah, saya kasih nomor rekening saya
nomor rekening saya, dan saya minta buat ditransfer ke situ dulu. Setelah transfer ke situ, baru nanti saya akan bayar. Nah, di sini saya tegaskan lagi, biasanya biayanya itu saya bilang ke penipu, biasanya biaya itu paling tidak 10, maksimal 10%. Jadi kalau hadiahnya 30 juta, biaya yang akan saya keluarkan itu maksimal 3 juta. Kalau lebih dari 3 juta itu berarti penipuan. Saya bilang seperti itu buat lebih meyakinkan lagi. Akhirnya beneran nih, dia bener-bener kirim uang ke rekening saya. Di sini dia kirim melalui Dana 100.000. Setelah saya cek ternyata benar masuk, lalu dia bilang untuk mengisi formulir. Dia bilang untuk melanjutkan, saya langsung di situ saya bilang enggak lah, saya nggak mau, 100.000 aja saya cukup. Nah, di sini saya mulai buka bahwa saya itu tidak bisa ditipu. Saya bilang daripada nanti Anda mempermainkan saya. Nah, sampai sini pun dia masih tetap berpura-pura. Saya sudah mengatakan seperti ini, saya sudah bilang bahwa saya itu menipu kamu, selamat kamu setelah tertipu oleh calon korban gitu. Tapi dia masih berpura-pura, dia masih mengirimkan suara-suara rekaman dari Pak Imbong di suaranya. Jadi dia masih mengatakan seolah-olah dia adalah Pak Imbong. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ini banyak caranya, dan penipu itu kan banyak, nggak cuma dari giveaway, ada dari judi slot, ada dari yang mengataskan dari bank apa gitu. Selama yang saya coba beberapa kali, memang uangnya tidak begitu banyak. Pernah dapat cuma 10.000, pernah dapat 30, paling besar itu dapat 200 sekian. Bukan, paling besar 300 sekian. Itu dari judi online, bandar judi, yang mengatakan katanya dia bandar judi, itu mau ngasih WD ke saya katanya. Dengan berbagai macam cara, memang tidak selalu berhasil, tapi ada aja penipu yang sebenarnya bego, jadi gampang dibodohin. Akhirnya dia tertipu balik. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa mengurangi calon-calon korban biar tidak tertipu oleh para penipu. Dan mudah-mudahan kamu yang penipu nih, kalau nonton video ini, udahlah jangan nipu-nipu lagi, haram. Kalaupun udah dapat uang haram. Satu itu. Kedua, takutnya sia-sia malah nanti ketipu balik, kan malu. Nah, untuk Bapak polisi yang terhormat, mudah-mudahan saya tidak termasuk melakukan tindak pidana penipuan, karena yang saya tipu itu adalah penjahat, yang saya tipu itu penipu, bukan orang biasa. Saya nggak mau nipu orang, tapi ya dia mau nipu saya dan saya akalin, itulah maksudnya, begitulah. Sama aja begal tadi, begal itu mau melakukan tindak kejahatan. Nah, si korban itu dia membela diri, melawan. Nah, karena si korbannya lebih hebat, akhirnya kan begalnya yang kalah. Nah, ketika begalnya kalah, ya masa ini jadi tersangka? Ya jangan tuh. Nanti begalnya tambah senang, penipunya juga tambah senang. Kalau berhasil dapat uang, kalau nggak berhasil dia bisa ngelaporin ke kepolisian. Korbannya nanti jadi tersangka, kan lucu. Nah, segitu aja berbagi pengalamannya. Buat teman-teman yang punya pengalaman tentang penipuan seperti ini atau punya trik-trik, boleh berbagi, boleh komen di bawah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.